Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Penelitian ini adalah hibah penelitian pasca sarjana DRPM tahun 2024. Ketua Penelitian, Dr. Edi Supriyanto, SSI MSI. Anggota Penelitian, 1. Profesor Drs. Agus Subekti, MSc PhD. 2. Dr. Emi Setianingsih, SSI Gemkom. 3. Muhammad Nawafil, ST. Penelitian ini berjudul Optimasi Kinerja DSSC menggunakan modifikasi TiO2CuS dan variasi suhu pada proses koefisien difusi. Pendahuluan. Penelitian ini berfokus pada simulasi Desensitized Solar Cell, DSSC, salah satu sel surya generasi ketiga yang unggul karena ramah lingkungan, proses fabrikasi sederhana, dan biaya lebih rendah dibandingkan sel surya konvensional. Simulasi akan mengeksplorasi variasi koefisien difusi elektron, D, dan suhu, T, yang keduanya dapat memengaruhi sifat material, struktur elektroda, dan kinetika reaksi dalam DSSC, serta efisiensi konversi energi. Dengan mengevaluasi pengaruh suhu pada mobilitas elektron, penelitian ini bertujuan mengoptimalkan komposisi fotoanoda TiO2CuS untuk meningkatkan penyerapan cahaya dan transfer elektron. Hasil penelitian diharapkan memberikan wawasan baru tentang pengaruh koefisien difusi elektron, D, dan suhu, T, terhadap efisiensi dan stabilitas DSSC, berkontribusi pada pengembangan bahan fotovoltaik yang lebih efisien dan berkelanjutan, serta mendukung inovasi energi bersih dan terbarukan. Metodologi. Penelitian ini menggunakan pendekatan berbasis simulasi untuk menyelidiki optimasi suhu difusi elektron dan ketebalan fotoanoda guna meningkatkan efisiensi Desensitized Solar Cell, DSSC, berbasis TiO2CuS. Model matematika dikembangkan untuk mensimulasikan proses transportasi dan rekombinasi elektron dalam fotoanoda TiO2CuS. Model ini mengintegrasikan parameter seperti koefisien difusi elektron, ketergantungan suhu, dan laju rekombinasi untuk mengevaluasi efek dari variasi ketebalan fotoanoda dan suhu operasional terhadap kinerja sel, di antaranya, 1. Koefisien difusi elektron, D. 2. Rapat arus short circuit, JSC. 3. Tegangan open circuit, VOC. 4. Fill factor, FF. 5. Efisiensi. Hasil penelitian. Gambar 1A hingga 1D menunjukkan hubungan antara JSC dan VOC pada TiO2CuS fotoanoda DSSC di masing-masing suhu operasional. Hal ini menunjukkan pergeseran tegangan yang semakin besar seiring semakin tingginya suhu operasional. Gambar 2 menunjukkan hubungan JSC dan VOC pada ketebalan optimumnya di setiap suhu operasional. Sebagaimana data pada tabel 1 menunjukkan perubahan tegangan yang berdampak pada peningkatan efisiensinya. Semakin besar tegangan, maka semakin besar pula efisiensinya yang dihasilkan. Gambar 3 menunjukkan hubungan parameter variasi ketebalan dan nilai efisiensi pada masing-masing suhu operasional. Membuktikan bahwa pada setiap suhu operasional, nilai efisiensi tertinggi dicapai pada ketebalan fotoanoda sebesar 3 mikrometer. Gambar 4 menunjukkan pengaruh koefisien difusi elektron yang mengalami peningkatan seiring suhu operasional yang semakin tinggi. Hal ini sesuai dengan persamaan, 1. Sedemikian sehingga peningkatan koefisien difusi elektron ini turut meningkatkan efisiensi kinerja DSSC berbahan TiO2CuS sebagai fotoanodanya. Kesimpulan. Penelitian ini telah mengoptimalkan koefisien difusi elektron, suhu, dan ketebalan fotoanoda pada Desensitized Solar Cell, DSSC, berbasis TiO2CuS yang didoping dengan CuS untuk meningkatkan efisiensinya.
Temuan menunjukkan bahwa ketebalan fotoanoda sebesar 3 mikrometer dan suhu operasional 350 Kelvin menghasilkan efisiensi tertinggi, mencapai hingga 17,28%. Penelitian ini menyoroti bahwa koefisien difusi elektron meningkat seiring dengan suhu, meningkatkan mobilitas elektron, mengurangi rekombinasi, dan dengan demikian memperbaiki kinerja keseluruhan sel. Hasil penelitian juga menekankan keseimbangan kritis antara ketebalan fotoanoda dan suhu untuk mencapai efisiensi konversi daya, PC, yang optimal. Wawasan ini memberikan panduan praktis untuk merancang DSSC dengan efisiensi tinggi yang cocok untuk lingkungan yang hangat, di mana pengendalian suhu dan optimasi struktur berperan penting dalam mencapai performa maksimal. Penelitian ini telah disubmit di Indonesian Physical Review, Universitas Mataram pada 8 Oktober 2024. Yang hingga saat ini telah memasuki tahap revisi dari reviewer dan editor.